Halo semua, kembali lagi bersama kami di LBH Only OnlyFans. fans. Oke, sebelum kita masuk, dari Lim nih, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Hari, selalu baik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke. Kalau dari Iqmal, jawab lah. Baik. Oke. Nah, kalau dari gue sih alhamdulillah juga baik ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada hari ini. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Mungkin hari ini kita lebih enjoy aja ya. Tegang banget gue. Iya, jadi ya udah makanya gak usah terlalu tegang juga, santai aja, relax karena kita berada di situasi alam yang Itu dikira raja. Menyejukkan ya. Iya, enak banget di sini ya. Adem. Iya, Kita lagi di kerajaan. udah Kerajaan. nanti kita dikira endorse lagi nih. Oke teman-teman, kan kita sebelumnya membahas kayak berat-berat ya kemarin ya. Nah, sebelumnya Bu Hari nggak hadir. Iya lu kemana? Ya, Lim. Lu kemana? Kemarin nggak hadir. Nah, ini kok klarifikasi dulu ini. Jadi kemarin teman-teman saya nggak hadir karena kemarin lagi ada kegiatan juga, terus juga kayak Emang sibuk, banyak Iya, proyek yang bisa diolah. enggak, gitu. Kemarin ada ajakan teman-teman kan, ya udah berangkatlah kemarin. Jadi nggak sempat ikut podcast, tapi hari ini saya bersemangat banget nih untuk podcast hari ini. Iya, Ya. bersemangat banget ya. Iya sih kelihatan Karena sih. ketemu sama teman-teman dua orang ini yang keren-keren gitu. Habis ngurus tambak kayaknya jadi seneng kan. Iya. Mbak Udang. Iya. Amin, semoga sukses ya. Amin. Nah, jadi hari Bahas ini apa nih? Kita mau bahas apa nih? Jadi hari ini kita membahasnya yang santai-santai aja ya. Apa nih jadi sekarang kan lagi banyak nih. Gak apa-apa, ngelag aja dulu. Karena gimana ya, maksudnya rata pembahasan itu kan udah cukup dalam ya kita bahas. Bahas santai dulu aja ya. Iya, paling lebih ke Gak usah kehidupan politik sendiri dulu sih. kali ya. Kalau mungkin sekarang kita mau cerita-cerita ya. Jadi sekarang tuh karena memang dari kemarin ada pembahasan terkait hal-hal mungkin dari teman-teman yang secara umum tuh berat ya gitu Iya. kemarin. Kemarin Kita serius santai-santai lah. aja, iya. Kemarin Iya. serius. Nah, kita bahas-bahas yang santai-santai aja kali ya. Ya apa? Ya enak apa ya? Yang santai itu gimana nih sekarang kalian? Gitu, mulai dari Yohanes sekarang. Kegiatannya kayak gimana tuh? Kegiatannya? Ya. Kegiatannya podcast. Gak mungkin juga podcast tiap hari. Maksudnya kegiatan-kegiatan apakah sekarang lagi ada kesibukan kah? Apakah sekarang juga lagi ngerjain sesuatu atau proyek kah? Emang gitu. si Tato satu ini lucu ya. Ada toko ya. Ada dong bos, Ada. cuman Hitachi doang kok bos. Iya. Tapi ada nih. Proyek banyak, sebenarnya proyek tuh banyak. Hmm, Cuman ya gitulah, sikut-sikutan aja. iyalah. Di udah- di negara ini sebenarnya kalau mau nyari duit tuh, kalau kita mau pasti bisa. Karena ada jalannya. Selalu ada jalan, karena Ada gampang jalan menuju Roma. menuju kaya. menuju kaya. Oke. Oh iya, paling kalau memang santai ya Hmm. judulnya. Mungkin gue mau cerita dulu. Kebetulan suasana ini kan hari ini sejuk banget nih. Depan kita sungai. Iya, ada bunga mawarnya juga. Iya, ada bunga mawarnya. Apa nih Mal? Nah, kalau gue sih pengen cerita kesulitan gue di minggu-minggu inilah. Kesulitan nih. Jadi cerita kesulitan dulu ya. Iya. Ya coba apa? Ternyata even kita sudah kerja pun kesulitan itu selalu ada. Ya, ketika kemarin selalu berisik, pengen nyari kerja gitu. Sekalinya dapat kerja. Sekalinya dapat kerja juga tetap susah aja ternyata. Tetap susah aja. Iya. Ya kan kayak gitu. Tapi di balik kesusahan Tapi bersyukur itu, karena harus bersyukur. Karena banyak yang belum dapat iya. kerja lebih Nah, pusing Ada lagi. pepatah Kayak yang gitu. bilang Apa tuh? lebih baik capek di kerjaan daripada luntang-lantung capek cari pekerjaan. Oh gitu. Makanya gue bilang susah-susahnya kalian di tempat kerja kalian harus tetap bersyukur. Gitu. Tapi kalau misalnya kerja udah capek-capek tapi tenaga kita nggak dihargai selayaknya itu gimana? keluar Tercapek cari kerja lagi dong. Iya, Tapi cari kerja kan kita tujuannya bekerja untuk tujuannya dapetin dapat duit. Kalau misalnya nggak dibayar ya ngapain? Atau dibayar tapi nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Ini salah satu klise yang sering gua denger sih ya. Kalau di orang-orang sana di tweets di IG,
dibilang kalau kamu nggak dihargai, cari tempat yang Yang menghargai. menghargai. Ya kan kayak gitu kan. Ada. Tapi realitanya kan kita butuh duit, Iya, kita butuh penghidupan. realistis aja ya. Realistisnya kan seperti itu. Makanya kalau menurut gua sebelum keluar siap-siap dulu cari pekerjaan Iya, lain. Kalau maksudnya. tapi kalau menurut gue namanya kerjaan ya emang harus siap nerima tai sih kalau Betul. menurut Dan gua. itu resikonya ya. Dan itu resiko karena selagi lu kerja sama orang, ya lu waktu lu udah dibeli sama dia. Betul. Gitu. Tapi Waktu kan- lu, tenaga lu, diri lu pun Betul. dibeli Betul. gitu loh kan. Jadi Karena setiap pekerjaan pasti ada resikonya lah. betul, ya gitu. pasti ada resiko, ada nggak enaknya. Ada nggak enak. Ya enaknya pas gajian masuk ya kan, Iya. masuk mutasi tuh baru Iya. seneng. Betul. Besok udah 15 hari ke depan udah uring-uringan ya kan. Iya, makanya tuh teman-teman. Kayak kalau gaji lu misalnya- kemarin kan berapa Bu? 5 koma. Karena gede juga dong. Iya, tiap tanggal 5 gua koma. Waduh, bahaya kan. Iya. Makanya Jadi setiap tuh- tanggal 6 udah habis ya semua. Iya. Makanya, Udah kejang-kejang dia. makanya buat teman-teman yang lagi bekerja dan sebagainya, enjoy aja lah dulu menikmati pekerjaan. Iya, betul. Jangan sampai kepikiran lah ya, karena kalau misalnya memang kita berpikir niatnya bener-bener kayak untuk cari enak di dalam pekerjaan ya Mm-mm. susah gitu. Susah ya. Gitu. Dan pekerjaan itu bakalan terasa mudah atau terasa senang ketika kita enjoy menjalaninya. Oke. Tapi gue liat nih gelang lu bagus nih. Ini ada filosofinya nggak sih nih? Apa Mengkilap-mengkilap ini. sebenarnya Ini gelang apa nih? Gelang apa nih? ya gelang biasa aja Gelang- gitu. Bukan ini kayak gelang-gelang di Bali gitu dah. Iya, jadi ya Oh, tunjukin, Sebenarnya- tunjukin dong. tapi pasti sama-sama Ada isinya nggak? Ada isinya nggak ada nih? jin. Oh, jin, Jin apa lu? Gak jelas. jin janjun. Jadi Ampun. ya, jadi memang Tapi memang di negara kita ini masih percaya dengan hal-hal yang mistis ya. oh iya, Kayak gitu-gitu ya. banyak pasti. Seru ya, seru Karena ya. Banyak apalagi- mitos. Mitos, legenda ya. Jadi sebenarnya ya kalau masalah mitos dan seperti itu biasanya yang menimbulkan itu adalah turun temurun gak sih? Betul. Kita kan 3 orang inilah Iya. lahir dari daerah yang berbeda. Iya. Pasti punya legenda budaya atau Iya. ya mitos-mitos masing-masing ya. Betul. Jadi Heeh. Ini lahir di pinggiran. Yang di pojokan. pencegahan. Nah, jadi berbicara nih tadi habis disinggung sama Yohanes terkait hal-hal mistis juga dan dari daerah-daerah masing-masing. Pasti daerah-daerah tuh mempunyai hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Dan Iya. juga kayak pantangan-pantangan lah dari Iya, daerah masing-masing. primadona Makassar tuh Swangi ya. Iya. Swangi. Lu dari mana? Dulu dari mana? Kalau dari gue sebenarnya dari Makassar. Kalau Oh, dari Lim Makassar. mana? Gue sih Jakarta. Jakarta. Heeh. Iqbal, Kalau kita unknown place. iya, pedalaman ya. Dia nggak ada di Google Map Nggak ada daerahnya. Jadi itu itu motor gitu tapi jauh dia tuh pedalaman banget masuk ya. Bos, pedalaman banget. Jadi teman-teman Orang Google aja kalau ke daerah lu udah bawa tenda ya. harus nginep dulu di pinggir dulu baru. Jadi kayak nanjak kita tuh. Jadi nanjak setelah lanjut Enggak. lagi. Ini penistaan terhadap daerah saya. Saya ada di Bogor. Oh, Bogor. Oh, Bogor Tapi mah enggak, ada Bogor tapi datanya. ujung-ujungnya ya. Ujungnya. Nah, tadi Bogor sonoan dikit dah. sononya dikit ujung. Tadi berbicara tentang hal-hal pantangan dari setiap daerah gitu. Tadi Lim dari Jakarta. Nah, kalau dari Lim nih terkait apa sih yang Lim tahu terkait Kalau gua mitos oke. turun temurun? Sebenarnya nih, memang gua lahir di Jakarta, Iya. tapi lebih lama tinggal di Depok. oh Depok. Depok Oh, orang-orang pasti tahu Depok, nih. Depok uh-uh. itu ada ciri khas khusus di khusus. Dia tuh udah kayak apa ya? Anomali. Anomali suatu daerah yang Iya, bisa menimbulkan suatu hal yang membagongkan. betul. Nah, ini satu anomalinya. Langsung Pernah aja. kemarin ikutan dia event ini Apaan? pocong begal. Sama itu ya, sama fashion show ya, Iya. gua ya. Jadi bener. Nih, Kalau fashion show ini, Bu. beda lagi ceritanya Oh, gitu. yang dia pakai crop top segini. Iya. Iya ya. Jadi gini, berbicara tadi tentang Yohanes yang berasal dari Depok ya. Nah, ada tuh beberapa yang sering cari ciri khas dari Depok nih. Kemarin tuh ada. muncul tuh katanya di Depok ada apa pocong, Pocong, keranda. pocong keliling, keranda Oh, terbang, terbang. babi babi ngepet, ngepet, ayu ting ting. ayo ojek gitu. Itu masuk salah satu list favorit Oh, ya. iyalah. Tapi Yohanes- Seenggaknya ayu ting ting itu apa ya, ngebuat nama Depok terkenal. Iya, betul. Dan Gitu. itu ciri khasnya. Ciri Tapi yang khasnya. bagusnya itu dong. Yang lebih bagus ada dan juga Apa? lebih bagus dan bikin kita sedih.
Corona. Dan Pertama itu kan di muncul Depok. di Depok. Di Depok. Terus Iya. juga Iya, Bos. terus juga kemarin yang baru-baru juga tuh Yohanes yang terkait lebaran duluan mereka. Pas bulan puasa. Iya, lebaran duluan. Ternyata kemarin Terus sama kemarin tahun baru lucu Ah. dah. Malam tahun baru tahun berapa lupa gue baru-baru ini. Mall Margo City. Malam tahun baru didatengin banyak warga. What? Katanya kembang api. Kembang api. Jam 12 malam kembang apinya nggak ada. Udah warganya bakar sendiri. banyak di prank di Car Free Day-nya Depok. Oh, ada juga. ada Disneyland katanya ini. Ada Disneyland, ada Spiderman-Spidermanan. Ada ini apa yang ramal-ramalan tuh tarot tuh lengkap. Oh dah di iya, situ, yang mah. jalan-jalan itu ya. Betul. Iya, itu kearifan lokal. Nah, tadi Cuma tadi Bu nah, menyangkut mistis terus mitos, kayaknya emang agak seru juga sih ya. iya jadi Orang tua juga kalau Makanya. pakai gelang, pakai cincin, itu ada artinya ternyata. Ada. Iya, benar-benar. Saya nggak Iya. ngerti. jadi sebenarnya tadi dari Yohanes tuh tadi yang dikatakan bahwasanya banyak ciri khas dari Depok gitu. Ada nggak sih yuk kayak pantangan-pantangan atau apa gitu mistis-mistis lah yang di Depok? Ada sih kayak Selain dari keranda terbang tadi tuh. kalau Lama-lama. pantangan Apa ada coba? dari orang tua ya. Nah, Misal Sama nggak sih, gunting Bang? kuku nih, gunting Nah, kuku. kuku tuh. Nggak boleh lebih dari jam 6 sore. Ah. Kalau jam 6 sore lewat sampai malam harus ketemu pagi baru boleh gunting kuku. Oh, berarti nggak boleh kalau malam. Nggak boleh Sama tuh, karena sama. kata orang tua itu sama nyumpain ibu kita meninggal. Sama. Katanya Sama. begitu. Nah. Terus katanya kalau buat anak perempuan nyapu nggak boleh Malam-malam kan? malam-malam, katanya Iya. lakinya brewokan ya. Gimana? Tapi kan kalau berewokan berarti orang Arab. Kalau dapat orang Arab, kalau dapat orang gila gimana lu? Full deh. Nah, Iya. dari Iya. tadi tuh yang Yohanes bilang nggak boleh itu kan Gunting kuku kuku, banyak terus sih ya. nyapu untuk cewek. Mm-mm. Tapi dari pandangan Yohanes nih terkait hal-hal tersebut ada nggak sih yang kita bisa sangkut-pautkan dengan logika? Sebenarnya sih lebih ke ini sih kalau menurut kayak gunting kuku ya, Iya, gunting coba. kuku ya. Kenapa tuh? Kalau menurut gue ya dengan pemikiran lucu gue, kenapa nggak boleh lewat dari jam 6 atau malam-malam? Karena takut kepotong. Takut gelap, kedalaman nggak iya, kelihatan. karena gelap, Mungkin ya. zaman dulu kan pencahayaan kurang ya. Dibilanginnya ya alasannya itu. Sama yang nyapu tadi ya. sama kita bisa nabrak kucing tuh. Oh iya. Itu kan katanya resikonya kita dapat kesialan ya, dapat Iya. kesialan. Tapi sih maksud gue menurut gue ya, Iya. namanya kita nabrak kan kita nggak ada yang pengen nabrak kecuali Iya. disengaja ya, itu kurang ajar. Betul. Misalkan tidak disengaja kalau nabrak kucing itu kita minimal kita kuburin. Iya, Iya. betul. Maksud gue Harus sih. diajarkan untuk itu agar kita bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Adapsi juga sih ya. Betul. Maksud gue ya untuk seenggaknya kita hidup ini punya etika kepada binatang dan Tapi- juga Bener gak sih orang yang mati dilangkahin kucing hidup lagi? Itu mah mitos banget itu. Ah. Ada kejadian. tapi nggak tahu nih. Tapi seru nih harus dibahas ya. Langkain kucing hidup lagi. Datangin Sarah Wijayanto kali ya. Kalau dilangkain rentenir baru hidup lagi dia ya. Kagak lah kalau dilangkahin tonton Kayaknya tetap memang- mati lah. Gak mau gue bayar. Nggak mau dia bayar ya. Tapi nah kita fokus dulu nih ke Yohanes nih terkait tadi. Apalagi kira-kira ada lagi gak sih? dari- Sebenarnya banyak cuma gue lupa ya. Tapi intinya pasti kalau kita telusurin ada aja logika yang masuk sih. Pasti. Tapi di luar hal-hal mistis ya. Kayak gini aja sederhananya. Mungkin sama juga di tempat lain. Hmm, Kalau malam ya anak kecil itu kan aktif ya Iya. mereka itu. Nah saking aktifnya nggak ada apapun yang bisa dimainin, dia mainin benda sekitar kayak meja Diketok-ketok. Oh gitu. Nah, diketok-ketok kan. Oh iya Nah, iya. Orang tua itu selalu bilang nggak boleh dek begitu, nanti ada yang ngikutin katanya. Oh berarti itu kepercayaan dari Cariu. Ya Allahu Akbar, gak usah disebut daerahnya ya. Teman-teman Gak tahu apa-apa, gak apa-apa maksudnya agar apa ya daerah lu tuh ternyata dia tinggal. Oh berarti di Cariu tiap Ada malam nih. adem banget ya nggak ada yang ngetok-ngetok ya berarti ya. Iya. Iya, Karena kan iya, kita iya. di sini bercerita tentang mitos atau mistis yang ada di daerah kita gitu. Kan tadi Yohanes bilang di Depok, Hikmah tadi Bogor, kan Bogor luas. Nah tadi Gak ikut gua. Itu Gak kenapa maksudnya nggak boleh ketok-ketok Iya, tuh gimana gimana? tuh? Gak ikut gua.
Ngambek dia. Nah, jadi Gimana? gimana? Ini yang jawab bukan Raga, Sukma ini sekarang. Jadi Enggak, gimana? enggak. Kok Iya. tiba-tiba kok nggak boleh gitu? Nah, sebetulnya nggak bolehnya itu karena berisik. Kalau kita Oh, pikir-pikir lagi ya. betul. Tapi Iya. bagaimana caranya anak kecil itu kan biar takut. Oh, masuk sih ke Iya. logika Nggak sih. ngulangin lagi. Masuk lagi. sih ke logika. Tapi ternyata pernah dialamin. Hmm. Ada memang yang mengalami Iya. ketika kita ketuk nggak jelas gitu ya. Hmm. Ternyata diikuti betul ada. Tapi kan biasanya gitu. juga ada suara, misalnya kita ketok nih, tiba-tiba menggema gitu. Nah, itu mungkin yang Itu ternyata dalam catatan ilmiahnya memang suara yang muncul itu adalah rekaman dari Oh, secara tindakan yang sudah dilakukan fisikanya dari lama. kali ya. Iya kayak gitu. Oke. Tapi untuk orang-orang sekarang menganggapnya itu hal mistis. mistis. Karena kan nggak tahu ilmunya tuh ya. Iya. Karena kan Gitu. kembali lagi ke yang tadi saya kata itu turun temurun. Turun-temurun. Jadi Kayak orang-orang gitu. yang didoktrin untuk misalnya nih orang dari dulu mengatakan kepada yang bawahnya dia, akhirnya percaya dan itu ke bawah-bawah terus tuh. Betul. Terus juga ada tuh di internet. Hmm. Di internet itu booming perihal pepohonan Nah, yang kalau ditebang itu keluar darah. Oh, gue lebih ke Pohon beringin. ada yang bilang, misalnya nih, Hmm. pohon rambutan ada kuntilanaknya, Hmm. pohon pisang ada pocongnya Hmm, misalnya. Kalau pohon cabe ada emak-emaknya. Ada yang ngambil. Biasanya katanya kalau apalagi kalau di pohon-pohon pisang tuh ada kuntilanak ngejagain. Iya. Perasaan Iya. gue sih ngeliat pohon pisang sih nggak Iya, ada nggak ada apa-apa. apa-apa. Cuma ngomongin pohon itu tadi kayak misal pohon beringin lah. Hmm. Pohon beringin itu kan kalau dipotong itu mitosnya selalu mengeluarkan darah. Getahnya kali. Getahnya kan. Nah, ada yang bilang darah asli, darah merah. Oh, Dan itu juga merupakan mitos yang turun temurun sebetulnya. gitu. Dan ada salah satu komen di internet yang gue baca kalau nggak salah, sebetulnya mitos itu bisa dijelaskan kenapa diceritakan hal itu kepada penerusnya supaya apa? Mereka takut nggak lagi nebang pohon beringin karena pohon beringin itu penghasil oksigen terbesar. Oh, betul. Oh, iya. Masuk Gitu. sih. Ternyata masuk ada sih. maksud tertentu. untuk Ada alam pemaknaannya. juga. Iya. Terus sesajen di hutan, Iya. bukan untuk muja-muja sesuatu, Terus. tapi untuk cek kondisi apakah memang ada hewan ganas di sini atau tidak. Karena kalau sesajen ini hilang makanannya, artinya ada hewan di situ. hewan. Tapi kalau masih lengkap, tergantung ya berarti antara nggak ada ada. hewan atau ada lu di situ ya. Kalau sajen ayam Oh, bakar iya. kan sama martabak kan Iya, lumayan. kita nggak makan. kebayang. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang masuk ke hutan nih, misalnya mau nyari kayu bakar nggak ada sesajen itu kan bisa tuh jadi untuk makanan. Ya, dia. tapi setidaknya sesajen itu menjadi penanda bahwa ada Oh, penunggu di situ. gitu. Tapi maksud gua kenapa nggak dari zaman dulu kayak misalnya tentang pohon beringin, kenapa orang dulu langsung bilang aja ke anaknya, nah ini pohon penghasil oksigen gitu kan, oksigen untuk apa Pak gitu kan, Mungkin ini kan- buat kita bernafas. Kenapa nggak jelasin secara seperti itu, kenapa harus ditakut-takutin, ini keluar darah, ini keluar Kayaknya ini mungkin keluar ini gitu loh. Kayaknya mungkin itu hadir karena memang ada keterbatasan berpikir kali ya. Jadi orang-orang di kita itu lebih merasa lebih merasa lebih mengerti dengan adanya ketakutan itu. Iya, Ketimbang betul. ilmu-ilmu. Gue percaya, Yang- gue percaya. Iya, Terus Dibanding juga- dikasih ilmu, mending kasih ancaman. Nah, iya, soalnya Iya nih, kayak gitu kali. Iya. Maksudnya itu kali. soalnya orang-orang Indonesia pada zaman dulu tuh mereka tuh pada takut hal mistis terlebih Oh dulu tuh iya, pada takut hal sederhananya semakin dibatasi, semakin dicoba kan. Iya, ya penasaran Jangan ya. ke situ, jangan itu, Iya. ke situ dia. Iya, dan benar, orang-orang benar. dulu tuh dia tuh lebih takutnya ke hal mistis daripada Jangan hal nengok kanan, ini. jangan nengok. Pasti nengok. Kop des. Gua ikut. Gue pernah ngeliat Kok bisa kepikiran sih? gue pernah ngeliat gue pernah ngeliat waktu itu di video TikTok ada kopdes di atas gunung. Di mana ya? Di Depok tuh. Depannya kali. Wah, cakep banget. Itu memang bagus banget sih. Sesajen hari ini bentuknya kopdes ya. Gede banget tuh. Buat ngetes ada penghuni apa kagak tuh. Gila. Kuntilanaknya langsung shopping. Iya. Nah,
benar sih, terkait hal tersebut juga memang bisa masuk akal juga. Iya, Karena emang iya, orang-orang iya. dari dulu tuh ya percayanya dengan hal mistis seperti Betul, itu betul, gitu kan. betul. Karena Ini memang salsa udah- nih, salsa. Iya. Halo dulu dong sini Halo dong. dulu. Halo dulu. malu dia. Ini support kita. Iya. Salsa. Jadi Salah satu penerima sesajen juga ya. Ini sajennya nih. Jadi gitu mitos-mitosnya di balik mitos Hmm, ada penjelasannya sebetulnya. dari daerah Iqbal nih, selain dari pohon beringin dan sebagainya, ada lagi nggak yang bisa dikatakan itu tuh benar-benar kayak udah dari turun temurun yang paling ditakuti di sana, Apa ya kalau dari yang menjadi atau kayak menjadi ciri khas lah di sana apa aja tuh? Oh, tahu lembu gak kalian? Kambing Ini bukan Lembu itu domba ya, sapi-sapi gitu, domba. sapi-sapi. Oh, iya, sapi ya. kerbau bukan? Lembu Iya, ya. iya, Oh iya. kerbau. Kerbau. Kayak gitu, lembu. Ini kerbau. Banteng. Cuma cuma kalau di gua Ah. ternyata lembu itu punya pemaknaan yang lain. Kalau Suci. misal enggak Oh enggak. lebih ke mistis aja suasananya kalau lembu itu. Oh. Jadi gini, Berarti kalau di daerah itu apa ya sebutannya kalau buat kalian kayak karpet rajut gitu? Samak kan kalau di gua. Apa ya? Enggak beda sih kita daerahnya. kayak karpet yang dirajut kan? Jangan Iya, karpet dari disama-samain. rajut yang kayak rotan karpet dari rotan gitu loh. Iya itu. Tahu. Itu kenapa? Yang gitu-gitu. Itu kan itu. biasanya dipakai untuk mandiin mayat bukan? Nah, itu dia. Itu loh. Jadi Ah. kalau kita ada Ah. kegiatan aktivitas pakai karpet itu Ah. di sungai, di pinggir-pinggir Ah. perairan, di dalam hutannya, karena kan memang di wilayah gua dulu masih hutan-hutan gitu kan. Iya sih. Ya kita masih perang lah sampai hari ini. Kayak gitu ya. Kan gitu. Nah, si karpet itu tuh nanti Takut-takutin. kalau bukan Enggak. kalau enggak kalian waspada, kalian keseret sama karpet-karpetnya. Oh. Lah, ada yang narik makhluk halus, katanya gitu. Oh. Tapi nggak tahu tuh sampai hari ini. Ah. Kalau buat gua mitos itu benar atau enggak. Tapi Dan pernah alasannya kejadian apa? emang? Pernah ada sih Pernah kejadiannya. ada memang. kejadian. Ada orang hilang soalnya. Oh gitu. Iya. Atau enggak di balik karpet itu ada orang narik dari bawah. Nah itu nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Tapi Tapi cerita-ceritanya. kalau bicara lembu ya, binatang ya. binatang. Di apa ya? Di Mesir. Ah. Mesir tuh kucing. Kucing kenapa? Kucing tuh benar-benar kayak binatang yang Suci. disucikan atau apalah ya. Oh, berarti suci kan ya. Paling tinggi lah gitu loh. Berarti kayak di India loh, sapi. Tapi ini bedanya kucing. Heeh. Makanya di Mesir tuh banyak mumi-mumi kucing gitu loh. Oh iya. iya, Ah. gue pernah ngeliat ada patungnya juga. Iya, Ah. seping aja kan Oh, kucing iya. kucing Oh iya ada. kalau Sphinx ya. Nah, jadi lucunya gini. Karena orang Mesir itu ibaratnya suciin tuh kucing, makanya sampai ada orang misalnya orang Mesir nggak sengaja ngebunuh kucing atau sengaja, dia pasti dihukum mati. Sampai segitunya. Gitu. Jadi lucunya gini. Zaman perang dulu, kalau nggak salah bangsa Persia ya, Iya. lawan bangsa Mesir. Iya. Dia tahu kali ya, ini orang Mesir suka banget sama kucing nih kan. Ah. Jadi bangsa Persia kumpulin kucing yang sebanyak-banyaknya. Pas di medan perang dilepas tuh Dilepas kucing. kucing. Lepas Karena dia kucing. nggak berani ngebunuh. Itu Mesir bingung kali ya. Aduh, nggak ada kucingnya kenapa-napa, udah gue kalah. Oh pantesan ada kucing yang namanya kucing Persia. Oh, mungkin kali bekas bawaan orang Persia kali. Dan Iya. ada juga asal kalian tahu nggak sih ada Tapi itu kocak sih. kalian tahu nggak sih ada suatu negara, mungkin saya sebut aja ya. Kalian pasti pernah dengar nih terkait negara ini, India lah. Selain dia selain dia mensucikan atau Jodoh Akbar. bukan, selain dia mensucikan sapi dan sebagainya, ada salah satu daerah yang ada di India, dia tuh menyucikan ini tikus. Oh gitu. Tahu nggak Iya, kalian? Iya. Jadi Iya. ada kuil, isinya tuh Tikus jadi semua. tikus itu bisa dibebas-luaskan di sana. Jadi Oh. orang-orang sana tuh memakan bekas dari tikus itu juga Oh. gitu. Iya. Ya Nah, suka mereka lah ya. Ususnya tuh. Heeh. Iya makanya kan. Kemarin juga kan dari kulkas numbu itu tuh. Ada es tuh. Es yang- Ada es. Iya. Katanya itu salah satu Air representasi suci. representasi dari dewa apa gitu. Jangankan air Heeh. dari kulkas itu masih bersih. Kencing sapi itu Heeh. dipakai cuci muka sama Oh kumur-kumur. iya karena beda-beda kali ya. Beda. Dan kalau nggak salah ada juga tuh kuil Donald Nah. Trump. Ada cowok di India. Ada, lu cek. Lu berita apa sih? yang Serius ditonton? emang kata TikTok gue sih idiot-idiot kayak. Astagfirullah. Tapi emang ada. Patung Donald Trump disembah. Bukan patung, dia bingkai. Oh, bingkai. Muka Donald Trump. Padahal orangnya masih hidup kan. Jadi
Serius lu kalau nggak percaya cek aja. Jadi pemuja Gue nggak tahu lukisan dia. tujuannya apa Karena ya. maksudnya Atau dia minta proyek sama Donald maksudnya- Trump gitu gue nggak tahu. tembok ratapan. Gini. Ya, berarti kalau misalnya memang dia mau ketemu Tuhannya ke ini dong. Gue nggak tahu lah ya. Jadi Nggak tahu. jadi di India nih mungkin banyak jalan menuju surga dengan Nah. banyak dewanya gitu. Tapi enak banget dia karena Tuhannya masih hidup. Iya bisa ngomong langsung ya. Malah ngurus FIFA Tuhan ya. Itu kayak akun baru di TikTok sekarang tuh. Tahu nggak? Apa? Yang siar agama Islam, Heeh. dia ini apa? Dakwah Mm-mm. dan danannya kayak Tuhanmu itu. Oh iya yang pengembala ya. Pengembala ya itu. Efek cahaya, jenggot, Cocok banget Sama. pembawaan ya. Berarti, tanpa maksud apapun ya. Maksud Iya, gua, iya. sama banget. Tapi berarti kita udah mulai kolaborasi ya Iya. ini ya. jadi intinya tuh di sini kita cuma membahas ya teman-teman. Apa sih yang hal lucu yang Iya, terjadi itu sekarang? komennya kan kamu datang terlalu cepat tuh. Mungkin menjemput umatnya. Dari pusat langsung turun kan. Malah pas lagi dia pengembala ya kan. Iya, makanya. Iya. Terlalu cepat memperangin siapa dia tuh? Tapi memang lucu-lucu sih. Makanya Indonesia tuh banyak budayanya, budaya. suku agamanya, dan juga pasti hal-hal mistisnya juga banyak. Nah, selain dari hal mistis tadi, kalian tahu nggak sih ada satu daerah, bukan daerah sih, ada satu provinsi, wilayah yang ada di Indonesia yang mempercayai ada kalau nggak salah 4 gender, 5 apa? Thailand. Enggak, di Indonesia Oh, di Indonesia. ada. Gender bukan Ada, agama nih, gender. Ada, gender. Hah? Itu terletak di Makassar. Ya, ini lagi. Nah, Makanya. coba ini gue pengen tahu nih. Iya. Jadi Apa itu? di Makassar tuh Gender satu. mempercayai ada 5 gender kalau nggak salah. Pertama, perempuan. Oke. Kedua, Laki-laki. laki-laki. Terus Terus ada namanya calalai. Calalai itu adalah laki-laki yang menyerupu perempuan. Oke. Terus, salah satunya lu. terus kedua, Ketiga, ada keempat. Tadi keempat, ketiga. keempat ada namanya cewek yang menyerupai laki-laki. Oke, tomboy lah Tomboy. masuknya. Terus kelima ada namanya bisu. Apa tuh bisu tuh? Jadi bisu itu dia tuh gabungan antara semua gender. Maksud lu Wah, Iya. bipolar. Enggak. diborong berarti. Enggak, jadi dia tuh mempresentasikan seluruh jenis gender dari yang tadi cowok, cewek. Bawa dua semuanya. senjata dia. Enggak. Oh. Tapi dia tuh dulu pada zaman dulu pada saat Ini nggak orangnya zaman masih ada nggak kerajaan. sih? Orangnya ada. Jadi kalau bisu itu sebenarnya udah dari dulu dia tuh kayak orang-orang yang dipercaya aja dari Oh, kerajaan-kerajaan. berarti gender ini cuman apa ya? Bukannya Anggapan. sekarang Apa? nggak diakuin di sekarang ini? Apa Nggak masih diakui diakui? sekarang. Oh, Kalau bisu masih diakuin sekarang. kalau yang itu tuh yang Jadi, cowok ke cewek, cewek ke itu- cowok. Itu tuh sebenarnya orang-orang dari kerajaan dulunya gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang sekarang mereka masih diakuin. Tapi sekarang ya mereka tuh ditampilkan ketika ada acara-acara adat. Oh, Tapi nah, berarti eksistensinya masih ada. Masih ada sampai sekarang. gambarannya seperti apa kalau ditampilkan? Kalau misalnya ditampilkan tuh jadi kayak dia tuh jadi kayak kita berbicara tentang bisu ini dulu. Jadi dia tuh pasti bakalan selalu diikutsertakan ketika ada acara-acara adat di salah satu di daerah yang namanya di daerah Bonek. Kayak gimana maksudnya? Perawakannya. Bentuknya. Bentuknya tuh seperti jadi dia tuh laki-laki. Oh iya, mayoritasnya Ah. berarti kalau bisu itu kebanyakan Apa? cowok apa cewek? Apanya? Iya, kayak gimana? Iya, iya, ada Cowok apa gambarnya ya. cewek bisu itu kebanyakan? Dia tuh sebenarnya cowok Oh, gitu, cowok. tapi dia tuh perawakannya seperti perempuan. Oke. Perempuan juga. Dia cowok tapi perawakannya perempuan. Tapi kelihatannya masih cowok. Lu Oke. bisu berarti nih. Itu bisu. Lu Nah, dia tuh- lu bisu. Enggak boleh. Jadi bisu itu tuh adalah Nggak boleh. jadi orang-orang sakral di sana dia. Oh, tuh. gitu. Jadi dia, Oh iya. jadi dia tuh dia mempunyai ilmu kekebalan juga. Dia punya ilmu Deng. kebal. Gokil sih. Sepengetahuan saya itu seperti itu. Kebal dari Hah? api. Bukan kebal dari api, tapi kebal dari senjata tajam. Oh, lutung. Goblok, Ih, tiba-tiba lutung. Kayak lutung. Jadi Itu udah kebal. jadi dia tuh dulu dia tuh Itu sebagai bukan dia kebal tuh saking setiap cepetnya dia itu. tuh Iya. dia tuh setiap ada acara Rawa rontek. adat, dia tuh setiap acara adat dia tuh selalu ada menampilkan pertunjukan. Nah, pertunjukan dia itu dia menggunakan senjata tajam. Boleh kayak Boleh gimana? sini. Kayak gimana? Oh iya, ada kayak gini lah ya. Jadi kayak badik. Kayak dia tuh badik. atau Badik kayak- apa badik? Apa sih namanya? Yang tuh? ya bedok gitu ya. pisau besar kan? Iya, pisau besar. Iya. namanya. Nah, gini nih, ini orangnya nih. Ini bisu. Gitu.
Oh gitu. Heeh. Tuh. Tapi kayak orang ya. Emang orang. Emang orang ya. Emang orang. Maksud lu? Oh ini bisu tuh. Itu bisu. Laki itu jadi, itu Kak? bi- Iya. itu Oh. gendernya berarti bisu. Iya, dia bisu. Berarti orangnya ada dong. Ada orangnya. Atau udah itu zaman dulu Itu gimana? zaman dulu, tapi sekarang masih dilestarikan. Oh. Dan orang-orang yang menjadi bisu itu adalah orang-orang yang dulu tuh, orang-orang yang mempunyai kelebihan khusus. Kelebihan khusus. Gitu. Kekebalan itu ya. Kekebalannya gitu. Dia tau nggak sih yang kayak badik? Tau nggak sih badik kalian? Iya, tuh? tahu lah. Itu tuh dia tuh punya apa sih? Kalau zaman sekarang tuh kayak jampe-jampe gitu. Jampe-jampe tuh dia tuh ada baca-bacanya jampe-jampenya tuh dia supaya tuh badik yang dia goreskan ke tangannya, Iya, lehernya dan sebagainya itu nggak ketusuk. Oh. Itu setajam apapun tuh nggak bakalan. Oh, debus. Iya, debus, dia debus, kayak gitu. Oh, hebat juga ya berarti Iya. ya. Ini kayak lutung tuh hebat tuh dia. Dia tuh kalau nggak salah meninggal ditembak pakai peluru emas. Gak sembarangan dia tuh. Nah tadi Hmm. teman-teman terkait kalau mau tahu lebih lanjut dari bisu nanti bisa di search aja. Itu adalah tradisi dari orang-orang dari Bugis, Sulawesi Selatan. Bugis. Heeh. Dia itu terletak kalau nggak salah setiap ada kegiatan pencucian barang-barang benda pusaka, Hmm. Dia ada kayak keris dan sebagainya, dia bakalan sebagai orang memimpin berjalannya itu juga. bisu itu. Bisu itu. Gitu. Oke. Dia tuh orang yang paling penting ketika adanya acara-acara adat. Di Makassar. Dia tuh kalau nggak salah dia tuh di Bone, Bone. Sulawesi Selatan. Lu pernah lihat bisunya? Kalau untuk saat ini belum sih, gitu. Belum, ya. Tapi saya mendapatkan informasi dari teman-teman saya juga waktu itu. Dan itu yang bisu-bisu sekarang masih ada nggak? Masih ada sampai Tapi sekarang. masih kebal nggak? Ya, masih. Masih kebal. Masih Kebal masih. ya. Karena mereka tuh Berarti bener-bener bukan dilestarikan budaya dong, tapi keilmuannya juga ilmunya dilestarikan. juga dilestarikan. Sayangnya Gitu. tapi kalau Sunda sih ya, sepengetahuan gua, kalau cerita bokap sih, Iya. dia bilang dulu yang menduduki posisi-posisi penting, gubernur misal, bupati itu Punya juga orang-orang kekuatan. dengan keilmuan. Tapi memang katanya zaman-zaman dulu tuh orang-orang kuat apa ya? Soalnya ya kalian tahu lah mungkin kayak orang-orang yang hari ini itu berdoa ke pemakaman, ya kan? Ada tuh di Cianjur namanya apa gitu. Kalau nggak salah pemakaman apa? Banyak yang berdoa ke situ buat cari ilmu, minta rezeki. Oh iya Nah, iya. ternyata- Petilasan, bukan ya? Iya kayak gitu Oh. itulah mungkin ya. Nah ternyata memang itu makamnya makam orang penting dulu. Oh. Mantan gubernurnya Jawa Barat atau apa gitu sih. Gak tahu sih, lupa lagi. Tapi diceritanya gitu. Tapi Artinya memang Percaya kita- nggak percaya sih hal-hal Iya, kayak itu gitu. kan. Makanya kan kembali ke kepercayaan masing-masing. Betul, Makanya tadi yang betul. saya katakan juga terkait bisu. Tapi itu seru sih, sebenarnya- maksudnya pantas apa ya? Pantas negara kita ini katanya Belanda ada banyak yang kocar kacir zaman dulunya Iya. lawan orang daerah gitu kan. Nggak bisa naklukin hutan yang ini karena Iya. banyak orang-orang kita. Ya Betul. karena mungkin ada ilmu-ilmunya. Iya. Terus juga di Makassar Hmm. tuh sebenarnya banyak tuh yang kayak tadi kita bicarakan ada juga daerah di Makassar seperti sama suku Baduy. Di Sulawesi Selatan tuh ada namanya suku Kajang. Kajang. Jadi suku Kajang itu dia tuh Kajang. sama dengan suku Baduy yang isinya ya dia itu masih berbaur dengan alam. Oh, Baduy masih kan di Banten. Iya, maksudnya sorry di Banten. Heeh. Kan kalau Baduy kan di Banten. Mm-mm. Kalau di Makassar di Sulawesi Selatan tuh ada namanya suku Kajang. Mm. Dia tuh masih berbaur dengan alam. Benar-benar berbaur dengan alam. semua hidup dari yang alam Alam sediakan. semua sediakan. Begitu. Jadi setiap daerah tuh pasti mempunyai ciri Ceritanya khas dan masing-masing. ceritanya Iya, iya, iya. gitu. Dan itu masih dilestarikan ya. Masih ada di sana. Iya, Makanya salah satunya seru. kayak daerah dari support kita juga saya di Jawa sana, Semarang, Mm. itu kan ada Alas Roban. Kan jalanan Alas Roban. Iya kan di Semarang, bukan Alas Roban itu. Oh iya. Heeh. Iya kan? Nah, Hmm. Alas Roban itu kan ceritanya kan luar biasa serem ya. Tapi kemarin gue nanya supir truk, bang kalau Alas Roban enggak biasa ada rame. Ada gitu. Tapi kali Alas Roban mana, Bos? Emang ada banyak. Alas Roban Enggak kan jalan sekarang biasanya. dua. mungkin itu jalan biasa, Hmm. tapi kan kalau misalnya orang yang bisa melihat mistis dan sebagainya pasti paham lah di situ. Kayaknya ya. Kayak Kan- tol-tol Cipularang tuh kan kita horor tuh. Iya. Iya. Orang-orang kan Iya, iya. itu kan kita jadi kayak image Zaman gitu dulu loh. Jakarta tuh terowongan Casablanca. Nah, Harus diklakson dulu. oh iya. Kayak gitu. Sampai ada film horornya. Berkaitan dengan Iya kan Alas Roban juga ada filmnya tuh. Iya, iya. berkaitan dengan yang tadi kalian bilang tuh tadi nyambung juga dengan apa yang gua katakan terkait
daerah-daerah yang mistis dan sebagainya. Terus juga yang Yohanes tadi bilang ada Alas Roban yang harus klakson, Casablanca dan sebagainya. Kalian pernah dengar gak desa Uentira? Desa Wentira. Uentira di Enggak Palu, tuh. Di Palu. Palu ya? Jadi desa Uentira itu jadi desa apa? Bukan desa sih, kota mistis. Kota mistis. Saranjana. Mirip dengan iya mirip dengan Yang Saranjana. Iya, Saranjana. Mirip dengan Saranjana. Jadi Uentira itu adalah tempat orang-orang yang kota-kota mistis. Jadi orang-orang yang kerajaan mistis lah seperti itu. Nah, dia tuh ada di Palu kalau nggak Di salah. Palu. Nah, jadi dia tuh punya penanda daerahnya dia tuh dengan kayak palang. Jadi Pagu gitu. Jadi ketika kita mau lewat di palangnya itu atau di jembatannya itu biasanya muncul sebagai daerah mistisnya itu kita harus klakson ya kali. Karena apa? Kita harus sebagai penghormatan ke dia. Gitu. Karena kalau misalnya nggak nyalain klakson, biasanya orang yang nyebrang nggak nyalain klakson itu langsung bakal menghilang. Sama kayak waktu itu ada kejadian bus katanya masuk portal dunia lain. Suatu Saranjana. Nggak tahu portal apa, intinya tuh bus muncul di tengah hutan, yang mana kan kalau secara logika kalau di dalam hutan ada bus pasti ada tapak bannya dong. Ini nggak ada, munculnya di situ. Terus yang gitu. lanjut Kayaknya nyampenya ke Cariu itu. Masa banyak kan Cariu tengah hutan ya. Kayak mapsnya juga nggak ada juga sih nyampe di sana. Nah, lanjut lagi nih terkait yang tadi gue bilang desa Wentira itu jadi kayak kota mistis yang isinya berwarna emas. Iya. Jadi dia dan anehnya dia tuh kota mistis tapi dia bisa keluar dari kota itu untuk berbelanja ke masyarakat di situ. Dan kata orang salah satu pertanda kalau misalnya dia orang Wentira itu dia nggak mempunyai, kita kan manusia mempunyai garis di bawah hidung kayak gini nih. Itu kan ada, dia nggak ada. Jadi rata. Gitu. Terus di sana tuh Avatar dia. Avatar. Biru gak? Enggak juga, dia emas. Kayak itu loh, ada loh yang apa ya? Anak jadi orangnya kecil, kerdil gitu, di mana gitu loh. Ada lu pernah tahu nggak sih? Gue pernah dengar juga waktu itu. Tapi lupa di mana. Ada di Indonesia, di Indonesia orangnya kecil Indonesia gitu. Macam-macam kerdil kan? Iya, yang kerdil, yang Indonesia kerdil. ini macam-macam ya. Ada Semua fairy tale juga ada. Pantes ya ada berita di IG di tahun 1960 Britania Raya udah bikin sekolah Harvard School. Di Indonesia Sriwijaya sama Pajajaran perang. Ya, di tahun yang sama. Maksudnya budayanya, bro. Iya kan? Dan jangan salah, negara Indonesia ini apa ya, dengan jangan kan hal mistis, alien aja mungkin ada. Dari Bekasi lah. Yang kayak di Gunung Padang tuh kan katanya itu piramid gitu. Katanya tuh ada penelitian, kalau diteliti itu batu-batunya lebih tua dari Mesir, piramid di Mesir. Oh iya, penemuan berarti. Terus katanya yang bilang kita tuh sebenarnya Atlantis. Duh, apa ya? Gue lupa cerita Tangkuban Perahu. Ini ya. Tangkuban Perahu itu, oh iya. itu kan sebenarnya dongeng ya, mistis. Tapi penjelasan ilmiah tuh ada kalau nggak salah. Jadi memang tendang perahu jadi perahu gitu. Oh iya, maling kundang. Beda dong Tangkuban Perahu maling kundang. Pokoknya ada deh, dicari. Kalau misalnya Tangkuban Perahu ditendang itu tiba-tiba jadi apa? Jadi itu kan Tangkuban Perahu kan. Nah, kalau maling kundang kan kudu durhaka, jadi ada batunya. Cuma katanya itu batunya cuman dibuat aja, bukan asli. Iya, bukan asli. Tapi sebenarnya cerita itu bagus maknanya. Betul. Dia jangan durhaka gitu loh. Gitu. Dan itu kan sekarang menjadi filosofis juga untuk anak-anak durhaka semua. Pada takut ya. Terus ingat gak sih kalian juga dulu tuh pas kita masih kecil ada video sepenggal ya. Ini yang ikan pari bentuk orang. Iya, itu. Terus ada orang kecil masuk yang kandang. Ada kepalanya singa. Iya. Ada ular, ada kepalanya manusia, badannya ular. Tapi kita takut. Takut dulu. Katanya ini anak durhaka lah. Ini anak gini lah. Cuma sekarang jadi lucu sih. Iya. Jadi berbicara tentang mistis tuh semua daerah tuh pasti ada. Betul. Dan ada ciri khasnya. Tadi yang gue bilang di Sulawesi Selatan itu ada mempercaya ada 5 gender, terus juga ada di daerah Palu juga ada desa Wentira yang dimana isinya orang-orang goib semua gitu. Terus di daerah gue juga mungkin terkenal juga ya kalau di daerah gue namanya Parak. Jadi kalau di daerah gue tuh namanya Parakang. Tapi kalau di daerah timur Papua itu namanya Suanggi. Suanggi, Parakang. Parakang itu di sini Kuyang. Ya, Kuyang. Jadi Kuyang secara garis besar Kuyang.
Jadi dengan bentuk yang satu tapi nama yang berbeda di setiap daerah masing-masing. Jadi-jadian ya. Jadi Tapi kita kalau kuyang, kalau kita dapetin organnya itu katanya sakti apa gimana ya? Bisa dikilo, enak tuh jadi jeroan dia. Iya bisa ya. dikilo dimasak. Itu Iya, dulu tuh langsung bagus kan jadi banget soto itu babat. dulu. Ya tapi memang kalau bicara mistis berarti banyak dan Banyak, sebanyak panjang gitu sih ya. ya. Nggak bisa beres sekali Karena take juga di ya. setiap daerah juga pasti punya semua tuh mistis. Pasti punya, Hmm. pasti punya. Ciri khasnya masing-masing gitu. Di Iya. tempat gua ada kuntilanak laki-laki, kuntilanak perempuan juga ada. Iya, di gua bahkan berwarna, kuntilanak merah, hitam. Iya, pocong juga ada pocongnya yang Iya, warnanya. iya, serius. Kemarin tuh gue lihat di berita, bukan berita sih, sosmed. Hmm. Nggak tahu pengamen atau pocong mana, maca dia bentuknya. Warna hijau. Itu minuman anjir. Pocong maca. Macam-macam Nah, sih ya. Tadi berbicara tentang daerah gua yang gua bilang Maca, yang Ci. gua bilang parakang dan sebagainya. Jadi Hmm. parakang itu atau suang itu adalah seseorang yang menganut ilmu yang ilmunya itu tidak sampai, Oh, jadinya gagal produk. gagal gitu. Dan Oh. akhirnya ya melihat aja bentukan kuyang atau sebagainya itu Iya, kan iya, nggak iya. utuh gitu. Tapi lu sendiri pernah ngeliat? Kalau dari gua sih, Jangan ditanya pernah Jangan. lihat, orang dia juga pelaku. Iya, iya. jadi sebenarnya di daerah gua tuh parakang itu adalah orang sebenarnya. Orang yang menganut yang tadi gua bilang ilmu tapi nggak kesampaian dan akhirnya dia berubah jadi kuyang. Oke. Dan target utamanya dia adalah ibu-ibu hamil dulu tuh. Dan ternyata beberapa yang gua tahu dulu dan beberapa yang gua tahu dan beberapa gua dengar cerita, ternyata kuyang ini bisa berkamuflase. Oh iya. Iya, tau nggak, dia bisa jadi ayam, jadi binatang. Oh, tiba-tiba anjing, berubah ya nanti ya. kucing. Oh iya. Dan yang paling Hamster bisa. nggak masuk akal itu adalah dia bisa jadi pohon pisang. Kenapa harus pohon pisang? Ya, pohon pisang ya, karena kan memang Kenapa nggak Kenapa pohon pisang? pohon toge? Karena pohon pisang itu bisa dikatakan di mana-mana ada gitu dan dia tuh Kenapa bisa nggak jadi dimana-mana. rumput gajah? Kan di mana-mana ada. Jadi ketika dia misalnya nih dia menjadi hewan pasti ada penanda kalau misalnya dia adalah parakang itu dengan melihat ekornya nggak ada. Dia nggak berekor. Oh. Kalau dia berubah jadi anjing, kakinya kaki belakangnya tinggi. Kalau dia jadi tanaman pisang, daunnya cuma 2. Itu adalah Kalau tanda-tanda. jadi buaya, halo dek gitu dia. Itu beda lagi. Jadi beda nih orangnya. Beda Jadi jurusan. gitu. Jadi hal-hal mistis itu sebenarnya Kalau jadi pohon, dia pohon bedanya apa? Pohon Iya. pisang misalnya. dia belum pernah jadi pohon sih. Kalau jadi Cuma pohon pisang. mungkin pisangnya jadi nanas gitu ya. Hah? buahnya jadi nanas. Seru tapi ya, seru ya. Seru banget Seru. cerita-cerita Cuma- seru tuh. Kayaknya memang waktu kita juga terbatas buat Terbatas ngomong sebenarnya Iya, kalau iya. jadi kalau berbicara tentang hal mistis dari setiap daerah, Indonesia tuh kaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi seru kok. Seru. Jadi mulai dari mistis terus juga kepercayaan-kepercayaan. Pahlawan-pahlawan masing-masing. kita tuh yang lu juga bilang, ada. Siapa bisu ya? Bisu, semuanya. lutung itu Itu pahlawan-pahlawan sebenarnya- Kalau kita. misalnya bisu itu sebenarnya bukan pahlawan. Oh, bukan pahlawan. Tapi dia membantu para pahlawan dulu. Oh iya, yang jelas pahlawan lah. Iya, Ya. pahlawan. Hanoman ya. Ya gitu. Hanoman, Nah. Hanoman Sunggokong. Sunggok. Hanoman Oh, itu cerita mistis. Ada tahu filmnya juga tuh dulu. Hanoman Oh itu- iya. Iya. Di Hanoman Sunda tuh- juga Hanoman itu monyet putih. Monyet putih. Oh, bukannya di Bali. Itu bukan juga ada? manusia Di tuh. Bali juga Itu ada. monyet berarti. Iya. Monyet sama Hanoman pokoknya beda nggak? Hampir sama tapi beda warna kali ya. Gak tahu juga lah. Pokoknya Orang gua Hanoman belum lah, temu. berbentuk sejenis monyet aja lah ya. Iya, gitu. iya. Jadi gitu, dari setiap daerah tuh pasti ada cerita-cerita Iya. yang menarik lah. Betul. Nah, Mungkin itu aja ya. Kayaknya ah. udah terlalu panjang kita Ah, ya iya. bicara. Kebanyakan ngomongin saudaranya Iya. Suwangi. Mungkin nanti kita bakal siapin lagi Betul. next episode yang mungkin Betul. berbicara tentang hal-hal seperti ini ya. Lebih santai lagi, Lebih santai lagi ke gitu. depannya. Karena kan sebelum-sebelumnya jadi kita bakal buat segmen lagi lah yang menarik seperti ini gitu. Betul. Nah, dari Lim nih, ada Hmm. lagi yang mau disampaikan nggak? Udah sih, ke depannya gue mau bahas lagi yang lebih seru lagi sih. Iya sih. Pasti banyak Ya. hal seru. Dari Iqmal gimana? Ya, kedepannya saya akan berusaha untuk cerita tentang blender yang hidup sendiri malam hari. Iya, kayak seru sih bahas-bahas Iya, kayak banyak gitu ya. sebenarnya. Iya. Ah. Kalau dari gue juga sih, ya masih banyak pasti yang harus Iya, diceritakan. iya. Apalagi kan saya dari daerah-daerah yang masih mengandung kekentalan sedikit mistis lah gitu. Ambulan juga bisa gerak tuh. Ambil Ambulan bro, berjalan. Di gua jalan ambulan. harus ada ininya nggak? Bergerak? Oh, enggak. Ya, dari kita mungkin cukup. Betul. Gitu. Mungkin teman-teman yang ingin menyarankan terkait
apa namanya yang Obrolannya apa obrolan yang mau berikutnya kita ya. bahas atau apa masukan silahkan di Tuh. komen aja. Tuh. Dan teman-teman kalau mau tahu terkait obrolan keseharian kita juga silahkan follow, subscribe akun YouTube channel YouTube kita silahkan di subscribe, nyalain loncengnya, komen, terus juga di akun Instagram kita Di follow. TikTok kita juga silahkan di follow. Dan kita bakalan membahas hal-hal yang bakal menarik. Oke, gitu. thank you teman-teman ya udah itu aja ya. Teman-teman yang mau ngasih masukan dan sebagainya silahkan di komen aja. Tuh. Nanti kita bakal diskusikan juga dari teman-teman membahas apa. Oke, dari kita cukup. Sawadikap. Terima kasih. Swadikap, Om Swastiastu, Iya. nama budaya, Gitu. salam kebajikan. Oke, dari Salam kami, sejahtera untuk kita dari semua. LBH OnlyFans, pembahasan ini cukup sekian dari kami. See you next time teman-teman. Bye-bye. Bye.